Sahabat desa yang saya banggakan, kita bicara tentang implementasi SDGs desa. Kita sudah banyak bicara tentang apa itu SDGs desa, kemudian bagaimana mengukur SDGs desa, bagaimana mengimplementasikan pendataan di SDGs desa. Intinya, ketika kita bicara tentang implementasi SDGs desa, pasti kita bicara tentang data. Nah, data desa perlu saya tegaskan, dan ini yang kesekian kalinya saya tegaskan, Pak Kades, Pak Sekdes, dan seluruh komponen yang terlibat di dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa, saya tekankan lagi bahwa data desa itu adalah dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Nah, ini harus betul-betul kita pegang bersama-sama agar apa yang kita gali hari ini, apa yang kemudian kita miliki sebagai aset yang luar biasa di desa yang akan menjadi arah bagi seluruh perencanaan pembangunan dan kebijakan di desa, ini betul-betul kita kelola dengan baik karena itu adalah milik kita, milik desa yang digali oleh desa. Untuk apa? Untuk kepentingan desa. Nah, ini sesuai dengan Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu di sana jelas, sahabat desa, di pasal 20 dijelaskan di sana, ayat 1, desa merupakan pemilik data desa SDGs desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3, dan data desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Jadi, cantolan hukumnya jelas, milik siapa sih data desa itu. Maka saya katakan data desa dari desa, oleh desa, untuk desa. Ayat 2 ditegaskan di sana, kepala desa berkewajiban mengelola data desa, data SDGs desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara, 1. Menetapkan data dasar di sistem informasi desa, dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Nah, ini yang ayat 2, pasal 20 ayat 2, poin A, menetapkan data dasar di sistem informasi desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Ini sedang kita perjuangkan agar kepala desa diberi hak untuk menggunakan data tanda tangan elektronik oleh badan sandi negara, ya, sandi negara, badan sandi negara. Nanti kalau sudah keluar izinnya, maka 74.961 desa di Indonesia akan mendapatkan link atau peluang untuk menandatangani dokumen dengan tanda tangan elektronik. Yang kedua, yang poin B, merawat dan melindungi data SDGs desa. Jadi harus betul-betul dirawat, harus betul-betul dilindungi. Kemudian yang C, melakukan pemutakhiran data desa. Ini tolong diperhatikan betul. Hari ini kita melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Bukan berarti hanya berhenti sampai hari ini, namanya pemutakhiran. Setiap saat bisa dilakukan pemutakhiran. Setiap ada perubahan data, maka harus dilakukan pemutakhiran. Hari ini ada perubahan data, maka hari ini juga perlu dilakukan pemutakhiran. Besok ada perubahan data, misalnya contoh, ada warga desa yang pindah. Sudah resmi ditandatangani oleh kepala desa dan resmi dia sudah pindah ke desa lain. Nah, lakukan pemutakhiran data tanpa harus menunda-nunda. Supaya apa? Supaya data desa betul-betul update. Kemudian yang D, poin D, menetapkan data SDGs desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Jadi saya ulang lagi, tanda tangan elektronik ini penting. Nah, biar kepala desa semakin canggih. Jadi tanda tangan elektronik itu sekarang dipakai oleh menteri, hampir semua menteri menggunakan tanda tangan elektronik. Pak Presiden juga menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, kita mulai juga ke kepala desa untuk bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Tapi jangan lupa, kalau sudah pakai tanda tangan elektronik, nama kepala desanya nggak ada kayaknya. Yang ada hanya kotak kecil,
ada barcode-nya. Nah, cuma ketika barcode dilihat pakai HP akan muncul namanya, akan muncul pengesahan dan seterusnya. Itu tanda tangan elektronik yang akan kita gunakan di desa-desa. Sahabat desa yang saya banggakan, saya tekankan lagi bahwa data SDGs desa itu milik desa. Maka kita harus mulai membudayakan data. Membudayakan data itu ada 3, ya. Membudayakan data itu ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua updating data, dan yang ketiga penggunaan data. Ini jangan lupa, kita ngumpulkan, kita melakukan updating. Updating itu pembaruan, tadi pemutakhiran itu updating, dan jangan lupa gunanya data adalah untuk perencanaan pembangunan, maka kita juga harus mampu dalam hal penggunaan data. Kemudian di dalam SDG desa, data SDG kita juga harus memiliki yang namanya demokratisasi melalui data. Artinya warga desa mengetahui kondisi desanya sendiri, potensi, masalah, rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan. Dan juga di sana ada dialog musyawarah desa berbasis data. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Intinya begini, sahabat desa. Jadi kalau kita sudah punya data desa, maka data ini harus bisa dibuka, diakses oleh siapapun, dimanapun. Nah, misalnya saya di Jakarta membuka web desa saya di Jombang. Saya bisa mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan di desa saya. Dengan demikian maka siapapun kader desa, warga desa yang ada di rantau, yang sukses, itu bisa menjadi bagian penting dari proses percepatan pembangunan di desa. Karena apa? Kita bisa melihat data desa kita. Yang kedua, dengan SDGs data SDGs desa ini, perdebatan di desa, apakah itu di dalam musyawarah desa atau di dalam perdebatan harian yang terkait dengan pembangunan desa, itu tidak lagi berbasis keinginan, tidak lagi didasarkan pada kemauan, tapi betul-betul didasarkan pada data. Sehingga misalnya kita melihat, misalnya ada APB desa yang sudah ditempel di tempat-tempat umum di depan balai desa. Di situ tertulis pembangunan saluran irigasi tersier di dusun mana, panjangnya berapa, 100 meter, lebarnya berapa, dan berapa biayanya. Nah, kemudian terjadi dialog, diskusi. Itu daerah mana ya? Oh, daerah sana. Oh iya, betul. Memang itu lagi rusak. Kalau itu dibenahi, maka akan mempercepat proses terjadinya penyaluran air untuk pengairan di sawah, dan akan menghasilkan sekian puluh hektar sawah akan teraliri air ketika saluran itu dibenahi atau dibangun. Nah, itu berarti bahwa kita sudah bicara berbasis data. Itu pentingnya data. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya, sahabat-sahabat desa semua yang saya banggakan, dengan data desa, data SDGs desa, maka kita akan akan tercipta, bukan hanya menciptakan, tapi otomatis akan tercipta menjadi desa yang bisa melakukan banyak hal. Misalnya, dengan data, maka desa bisa mendata. Karena kita sekarang sudah mulai terbiasa, mulai melakukan pendataan, pemutakhiran data. Maka ke depan kita akan menjadi desa yang bisa mendata. Intinya kita bisa mengumpulkan data, memastikan kebenaran data itu, dan yang hampir selalu sulit dilakukan oleh kita adalah memutakhirkan. Coba kita cek di balai desa kita masing-masing, monogram desa yang tercantum di balai desa. Itu kira-kira monograf tahun berapa? Monograf tahun berapa? Nama kepala desa kadang-kadang sudah 2 tahun nggak pernah dirubah. Bisa mengumpulkan, ya, bisa ngecek, tapi tidak bisa memutakhirkan. Nah, dengan kebiasaan melakukan kegiatan pendataan ini, maka kita menjadi desa yang bisa mendata, bisa mengumpulkan, bisa memastikan kebenaran atau kevalidan data, dan bisa memutakhirkan. Yang kedua,
desa juga bisa mengetahui potensi dan masalah. Kalau sekarang kita kadang-kadang bingung, potensi desa saya itu apa sih? Atau bahkan kita sering tidak tahu, desa kita ini punya masalah apa. Nah, dengan data yang lengkap, hasil pemutakhiran data kita hari ini, untuk desa-desa yang sudah selesai, dan saya menghimbau dan mengajak, sekaligus menekan kepada desa-desa yang belum selesai, segera diselesaikan, karena dengan data itu, kita akan mengetahui potensi dan masalah yang ada. Oh, desa saya punya potensi, misalnya pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang sekarang lagi dibutuhkan di berbagai daerah. Nah, misalnya, ternyata desa saya banyak sekali pohon semacam itu. Oh, desa saya punya potensi perikanan yang cukup bagus, karena desa saya punya sungai, diapit oleh 2 sungai yang tidak pernah kering. Tetapi selama ini kita tidak pernah melihat potensi itu, karena apa? Karena tiap hari kita melihat. Ketika kita tiap hari kita melihat, seringkali kita tidak menganggap bahwa itu potensi. Atau tiap hari kita melihat, padahal itu masalah. Tapi karena tiap hari kita melihat, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu masalah. Contoh, masih banyak warga desa kita yang berpenyakit kronis dan menahun, tapi tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Misalnya ada yang kena stroke, ya tiap hari kita tahu kalau ada tetangga kena stroke, tapi tidak pernah kita pikirkan bagaimana pengobatan setiap harinya, apakah sudah ada yang merawat, apakah sudah pernah dibawa ke puskesmas. Nah, ketika kita melakukan pendataan, kita baru tahu ternyata banyak di desa kita. Kemarin kita bayangkan hanya ada 2-3 orang, tapi setelah kita data, ternyata ada 5 orang. Dan satu hal yang kita baru ketahuan, ternyata desa kita juga ada orang yang kena TBC. Nah, misalnya itu. Atau stunting, ternyata nggak tahu desa kita ini stuntingnya banyak banget. Nah, disitulah makanya kita kemudian dengan data ini menjadikan desa bisa mengetahui potensi dan masalah yang ada. Yang ketiga, dengan data, desa bisa membangun, ya, merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Kalau sekedar merencanakan, siapapun bisa. Saya mau bangun jalan ini. Nah, apakah perencanaannya benar atau tidak? Belum tentu. Tapi kalau bisa merencanakan, bisa. Kemudian bisa melaksanakan, gampang. Namanya bangun jalan aja kok. Yang penting batu kita tata sedemikian rupa. Kemudian kalau pakai cor ya kita semen, kalau model cor ya kita tuangkan semen yang sudah diaduk dengan pasir, maka jadilah. Tetapi belum tentu pola pembangunan itu benar, sesuai dengan kontur tanah yang dibutuhkan. Apa memang betul bahwa tanah di desa kita itu cocok dengan model pembangunan jalan pakai cor? Nah, ternyata setelah kita dalami, setelah kita melakukan pengumpulan data, kita baru tahu ternyata tanah di desa kita ini tidak cocok kalau pakai cor. Cocoknya pakai paving. Kenapa? Karena tanah kita sangat mudah gerak. Nah, kalau paving, gerakan-gerakan tanah itu sifatnya hanya titik-titik tertentu. Kemudian tiap orang bisa mengganti paving dan seterusnya. Apalagi kalau pakai aspal, semakin tidak cocok lagi. Nah, dengan itu maka perencanaan bangunan menjadi benar, pelaksanaan bangunan juga tepat. Kita juga bisa mempertanggungjawabkan. Kalau perencanaannya benar, pelaksanaannya baik, pasti saya jamin pertanggungjawabannya juga akan benar. Ini desa bisa membangun dalam arti merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan. Desa juga bisa menyelesaikan berbagai masalah pembangunan. Karena dengan data yang valid, dengan data yang lengkap, dengan data yang selalu dimutakhirkan, maka permasalahan kemiskinan pasti akan tertangani dengan sistematis. Kenapa kemiskinan ini nggak pernah tertangani dengan sistematis? Karena datanya tidak pernah valid, datanya tidak pernah tidak pernah diperbarui, tidak pernah dimutakhirkan. Bicara kesehatan, stunting, keluarga berpenyakit kronis dan menahun, itu juga akan mudah tertangani dan bisa diselesaikan dengan sistematis kalau kita punya data. Masalah kualitas pendidikan, ini juga masalah yang terus-menerus menghantui kita. Ekonomi, nah ekonomi misalnya
potensi ekonomi desa kita ini ternyata tidak cocok kalau kita mengedepankan di bidang pertanian. Lebih cocok desa kita ini di perikanan. Nah, itu setelah kita melakukan penggalian data, setelah melakukan telaah data, setelah kita melakukan analisis data, kita baru tahu. Makanya kemudian program-program perekonomian di desa dialihkan pelan-pelan dari pertanian menuju ke perikanan. Kenapa? Karena lahan sawah sudah mulai berkurang banyak. Nah, kalau pertanian maka produksinya tidak akan bagus. Tapi kalau perikanan pasti akan bagus karena kita diapit 2 sungai yang terus mengalir dan airnya bersih. Ikan yang bagus untuk sini jenis ikannya apa? Nah, itu akan bisa dengan cepat menangani masalah ekonomi. Nah, sahabat desa yang saya banggakan, kalau desa itu sudah bisa melakukan hal-hal yang bagus tadi, maka dunia akan mempercayai desa. Kita akan menunjukkan bahwa kami desa bisa membangun dengan baik. Kami bisa mendata, desa bisa mengetahui potensi dan masalah. Desa bisa menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, pendidikan, kemiskinan. Dan ketika kita sudah tunjukkan bahwa kita bisa melakukan itu karena kita punya data, maka dunia akan bilang, saya percaya dengan desa. Maka percaya desa itu menjadi kata kunci untuk kita membangun. Saya ingin menyampaikan siklus SDGs desa itu dimulai dari data desa. Ini sudah sangat dimaklumi oleh sahabat desa. Data desa itu mulai level desa, kemudian level RT, level keluarga, level warga. Ini sudah bagus sekarang, sudah semakin hari semakin banyak. Meskipun saya tahu memang perlu ada terus optimalisasi di dalam sistem aplikasi. Dan alhamdulillah itu terus dilakukan oleh Pusdatin dan tim yang berwenang itu. Dan saya memang selalu meminta tolong kepada teman-teman yang paham IT untuk menguji apakah sistem aplikasi kita ini tahan uji, tidak mudah dibobol dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian terjadi kadang-kadang harus ditutup dulu, dibenahi, dibuka lagi. Semua ini kita lakukan untuk kepentingan data yang valid, data yang akurat, data yang benar, dan itu semua untuk kepentingan desa. Nah, dari data desa yang lengkap tadi, mulai level desa, level RT, level warga, dan level warga, akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh desa. Nah, rekomendasi kebijakan itulah yang kemudian dibawa dalam Musdes terkait dengan RKPdes, Rencana Kegiatan Pemerintah Desa. Tolong RKPdes disusun betul berdasarkan data yang valid, berdasarkan rekomendasi, maka akan muncul RKPdes yang berbasis masalah. Nah, RKPdes yang sudah disepakati dalam Musdes dituangkan di dalam APBdes. Di dalam APBdes tentu kemudian implementasinya akan menimbulkan output dari seluruh pelaksanaan APBdes. Ketiga hal itu bisa kita pantau di dalam monitoring dan evaluasi dana desa atau yang kita sebut dengan sistem Monef dana desa. Nah, penggunaan dana desa tidak cukup hanya sampai pada mengukur output. Kita juga harus mengukur outcome, bahkan dampak dari penggunaan dana desa. Dan ini akan sangat bisa dilakukan karena apa? Karena perencanaan pembangunan kita sudah berbasis data. Otomatis kalau perencanaan pembangunan berbasis data pasti berbasis kebutuhan atau berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. Nah, kita akan ukur nanti outcome dan impact dari dana desa dengan sistem akuntabilitas kinerja dana desa. Ini sedang kita bangun sistemnya, sedang kita develop, namanya Sakti Desa. Nah, Sakti Desa inilah yang akan menunjukkan, oh, desa ini penanganan kemiskinan sudah sesuai dengan kondisi masalahnya dan terjadi penurunan kemiskinan yang cukup efisien sesuai dengan yang direncanakan. Desa ini stuntingnya mulai menurun, bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya, sudah kelihatan hasilnya, sudah kelihatan sistematika penurunannya. Oh, desa ini
tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah. Semua anak wajib belajar sudah bersekolah. Padahal tahun kemarin masih ada yang tercecer. Kenapa itu kemudian bisa tertangani dengan pun? Karena kita punya data dan kemudian diukur dengan melalui sistem akuntabilitas kinerja dana desa. Nah, sahabat desa yang saya banggakan, satu hal yang juga harus menjadi perhatian kita adalah konsolidasi data SDGs desa. Ini penting. Jadi data desa yang sudah kita mutakhirkan ini harus terus dikonsolidasi. Karena desa menggunakan data SDGs dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jadi bentuk konsolidasinya adalah saya minta desa setiap berkoordinasi dengan berbagai pihak, pakailah data SDGs desa. Jangan pakai yang lain. Pertanggungjawabkan, tunjukkan bahwa desa mampu melakukan pendataan yang benar. Maka kebanggaan ini harus kita tunjukkan kepada siapapun. Nah, oleh karena itu, ketika konsolidasi berkoordinasi dengan berbagai pihak, pakailah data SDGs desa. Yang kedua, jika ditemukan data yang belum sama, jadi misalnya sekarang ada ada temuan bagus, situasi bagus, bukan temuan, ada situasi bagus. Ada satu desa setelah selesai melakukan pendataan berbasis SDGs desa, data warga ini berbeda dengan yang dimiliki oleh instansi lain. Dan selisihnya nggak main-main. Satu desa selisih 400 warga, coba bayangkan. Data yang sudah dihasilkan dari pendataan desa berbasis SDGs dengan data jumlah warga yang dihasilkan oleh lembaga lain, itu selisihnya 400.000 warga. Lebih banyak milik orang lain tadi. Akhirnya dikonfrontir, dilakukan konsolidasi. Nah, bagaimana melakukan konsolidasinya? Yaitu cek lapangan. Nah, akhirnya dilakukanlah cek lapangan. Ternyata apa yang terjadi, sahabat desa? Data milik desa lebih valid. Selisih 400 tadi ternyata sebenarnya sudah pernah dilakukan perubahan-perubahan oleh desa, tapi perubahannya nggak pernah masuk ke lembaga itu. Nah, ini contoh konkret betapa luar biasanya desa di dalam melakukan pendataan. Karena desa adalah pemilik data. Nah, ini harus kita tunjukkan kepada publik, kepada dunia, bahwa desa bisa mendata, bisa menyelesaikan masalah, bisa merencanakan pembangunan. Dan karena desa bisa, maka desa dipercaya atau menjadi percaya kepada desa. Nah, kemudian dalam konsolidasi, ya kita harus percaya desa bahwa desa mampu itu. Dan kita harus tunjukkan, jangan hanya minta orang lain percaya, tapi kita tunjukkan, nggak usah banyak omong, kita tunjukkan bahwa desa bisa, maka orang lain akan percaya tanpa kita minta. Kemudian dalam melakukan konsolidasi harus berbasis data mikro di lapangan. Jadi jangan hanya berangan-angan, jangan hanya debat, tapi ayo dicek lapangan. Benarkah bahwa ada selisih 400? Selisih 400 itu di mana? Nah, setelah dicek di lapangan, betul nama-nama yang masih ada di data lembaga lain tadi, ketika dicek di lapangan sudah tidak ada orangnya, sudah pindah 2 tahun yang lalu, ada yang sudah meninggal, ada yang kemudian ada yang kawin, dan seterusnya. Akhirnya ketemulah data yang lebih valid, yaitu data yang dihasilkan oleh desa. Nah, sahabat desa, yang perlu saya tegaskan, meskipun hari ini kita bisa menunjukkan bahwa selisih 400 tadi yang benar adalah desa, tapi kalau kita tidak pernah melakukan pemutakhiran, bisa saja pada akhirnya data desa tadi sama dengan data milik lembaga lain. Nah, makanya pemutakhiran data ini merupakan sebuah hal yang mutlak diperlukan. Siapa yang bisa melakukan ini, pemutakhiran, masuk sampai kepada pembenahan, misalnya ada pemutakhiran, ada warga yang pindah sekarang, terus besok dirubah datanya, atau langsung dirubah datanya, yang berhak masuk kepala desa. Yang dikasih password untuk masuk kepala desa. Nah, masalah kepala desa kemudian mendelegasikan kepada tim yang ditunjuk khusus untuk penanganan, itu justru kita sarankan. Kenapa? Kepala desa
atau desa harus punya tim khusus. Kalau hitungan saya minimal 3 orang lah, 3 orang. Khusus untuk ngurusi data SDGs desa. Karena ini tidak bisa dibiarkan, harus diurus terus. Pertama, harus diurus mungkin masih ada yang belum lengkap. Dalam perjalanan loh, ini kemarin kok kayaknya belum terdata sih. Nah setelah dicek, oh iya ternyata ketelisut atau kelewat. Nah lakukan upaya melengkapi. Yang kedua, terus dilakukan pentaskahan atau validasi. Misalnya tadi yang saya katakan data penduduk itu penting divalidasi terus karena jumlahnya banyak di tingkat desa ya, sebanyak-banyak tingkat desa ya paling ribuan, nggak sampai 10.000 paling ya ribuan aja. Nah itu terus dilakukan verifikasi supaya apa? Supaya datanya betul-betul valid. Karena apa? Karena saya pingin desa bisa tadi betul-betul bisa ditunjukkan bahwa data kami valid. Nah, ini keakuratan. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan. Ini pemutakhiran. Jadi itu tadi, setiap saat ada perubahan data, ganti. Dirubah. Ada data baru, masukkan. Maka pemutakhiran data tidak bicara lagi bulan, tidak apalagi tahun, pemutakhiran data bicaranya sudah hari, bahkan jam. Bisa saja pemutakhiran data itu jam. Pagi ini ada warga datang ke balai desa, pindah nikah. Nah, pindah nikah berarti kan dia pindah KTP, otomatis dia sudah tidak punya kakak di situ. Setelah dia pulang dan dokumennya sudah sah semua, langsung dilakukan perubahan. Azam, nah, Azam sudah pindah nikah, maka di situ ditulis pindah, tidak lagi menjadi warga di situ. Langsung saat itu juga, sehingga tidak lupa dan tidak perlu nunda-nunda. Misalnya lagi ada misalnya warga yang kemarin masih masuk kategori stunting, hari ini dilakukan pemeriksaan di posyandu dan lain-lain penimbangan, ternyata turun. Data kemarin stunting itu 20. Hari ini setelah penimbangan, setelah pengecekan dan lain-lain, naik kesehatannya, turun 5. Stunting di desa tinggal 15. Langsung dirubah datanya, stunting 15. Siapa saja 15 yang 5 turun itu? A, B, C, D. Anak-anak B dari orang tua ini sudah bebas stunting dan seterusnya. Sehingga setiap saat ada orang tanya, berapa stunting desa sampean? 15. Itu data kapan? Data hari ini. Wah, bagaimana kalau begitu kan luar biasa itu desa. Nah itulah makanya setelah nanti semua desa sudah bisa mengakses, maka harus menyiapkan tim khusus untuk penanganan data SDGs desa. Sukses untuk desa, percaya desa, karena desa bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.